bertanya-tanya kenapa bumi itu bulat, kita tanya aja langsung kenapa bumi itu bulat. Ini dia. Tuh. Kenapa bumi itu bulat, nggak kotak? Ini seperti pertanyaan yang bodoh, tapi justru banyak dari kita yang menerima mentah-mentah saja fakta bahwa bumi itu bulat. Kenapa nggak kotak? Hal yang menyebabkan bumi itu bulat, pendeknya adalah gravitasi. Semua yang punya massa di dunia ini pasti juga punya gravitasi, termasuk mobil, pohon, dan orang. Dalam hukum gravitasi, massa menarik massa yang lainnya. Itu sebabnya kenapa bumi mengorbit matahari dan bulan mengorbit bumi, karena massa yang saling menarik. Ketika bumi pertama terbentuk pada 4,5 miliar tahun yang lalu, material debu dan gas saling menarik untuk membentuk bumi, yang kemudian menjadikan bumi sebuah planet yang solid. Tapi kenapa bentuknya lingkaran, nggak kotak? Karena lingkaran adalah bentuk yang paling efisien bagi material untuk saling menarik. Sedangkan kotak memiliki sudut-sudut yang lebih jauh dijangkau oleh gravitasi. Maka secara natural bentuk bumi pasti membentuk bulat, nggak kotak. Tapi kenapa mobil, pohon, dan orang bentuknya nggak bulat? Padahal mereka juga punya gravitasi. Karena gravitasi mereka tidak sebesar bumi. Jadi sangat mungkin bagi mereka untuk membentuk sudut-sudut lancip seperti bentuk kotak. Begitu halnya juga asteroid yang jarang memiliki bentuk bulat, karena tarikan material gravitasi mereka tidak sebesar bumi. Oleh karena itu, bentuk bulat itu pun kemudian menjadi salah satu syarat bahwa objek langit itu dapat disebut planet atau tidak. Tapi setelah melihat video ini, bukan berarti semua objek bulat itu memiliki gravitasi yang kuat. Perlu dilihat perspektifnya. Jadi jangan salahkan bakso dan bola basket yang disangka punya tarikan gravitasi kuat hanya karena bentuk mereka yang bulat. Itu dia. Sebelum kita menjelaskan lebih detail kenapa bumi itu bulat, tadi kan ada capturean pertanyaan dari pemirsa episode yang di rumah. Yang nanya. Infoin. Kemarin kita infoin siapa yang mau bertanya langsung aja ke sini. Kita mau kasih hadiah dulu. Hadiahnya berapa? 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Yang tadi bertanya kenapa bumi itu bulat itu dari pemirsa episode Arapi. Bener banget. Dan juga yang tadi kasih pertanyaan, selamat selain mendapatkan 500.000 rupiah, tambahan 200.000 rupiah dari Billy Saputra, jadi 700.000 rupiah. Oke. Dari Bang Billy 200.000 rupiah, dari pemirsa dari episode 500.000, dan dari Arapi 300.000 rupiah. Total 1 juta rupiah. Oke, tanya bisa di Instagram ya. Iya, ada Instagramnya. Panca? Iya, boleh tanya di Instagram, di Twitter dengan hashtag kenapa. Ya, kenapa itu ada tuh Happy Show TTV. Tuh, kenapa tuh ya. Boleh tuh yang nanya, yang dapat hadiahnya 1 juta rupiah adalah Suci Fitriani _24. Yeay! 500.000 dari Transtv, 300.000 dari saya, 200.000 dari Billy Saputra. Alright. Ya. Nanti kita nanya-nanya lagi boleh? Boleh. Masih penasaran? Masih. Ya udah, kita iklan dulu. Kenapa? Jangan kemana-mana, tetap di Happy Show. Karena merugikan orang. Seru kan? Jadi kenapa selain kita bisa menjawab, pengetahuan kita lebih pintar. Dan juga memang banyak sekali hal-hal yang memang Dianggap tabu? Bukan dianggap tabu. Hal-hal yang sederhana tetapi sebenarnya belum terjawab. Itu jawabannya kenapa. Betul. Nah, tapi Arapi di sini kan nanti kita mau kasih pertanyaan lagi kenapa. Arapi, gue pernah nanya sama lo. Lo pernah nggak sih pernah naik mobil tapi setirnya? Ya pasti mobil gua kan banyak ya, gua pasti naik mobil lah. Mobil yang mana? Mobil yang lunas atau yang masih kredit? Yang masih kredit lebih banyak. Maksudnya kan kalau biasa kita naikin mobil kan setirnya ada yang sebelah kanan. Lo pernah nggak ngerasain lo nyetir mobil sebelah kiri? Ya jelas lah, kan kemarin gua ke Eropa. Tahu dong, gua pergi ke Eropa, gua nyetir mobil sebelah kiri. Walaupun gua ke Eropanya endorse, ya, sponsor, tapi gua udah nyobain mobil setir sebelah kiri. Pernah nyobain mobil setir sebelah kiri? Bang Billy mau nyanyi sedikit dong? Boleh. Sedikit buat kamu sini. Ya, elah udah ngetek aja si Billy. Siap musik, brother? Idi. 1, 2, 3, emprot. 1, 2, 3. Kenapa wajah kamu cantik banget? Iya, jawab. Karena
bukan itu. Dia lu mah genit. Kali-kali bertanya Mas Raffi dong. Nih lu harus jawab yang sejujur-jujurnya. Lu jangan pegang tangan gue. Raffi. Apaan? Kenapa lo jadi? Dan ulang enak ah. Lo jadi nggak pas. 1, 2, 3. Kenapa jadi cowok playboy banget? Mending waktu single kita jadi playboy pas jadi suami setia. Betul Raffi. Iya, lagi single kita playboy. Cari yang terbaik. Ya udah, sekarang pertanyaannya bukan itu. Ini berhubungan sama mobil yang tadi. Betul. Kenapa di Indonesia setirnya sebelah kanan? Iya. Padahal banyak di luar negeri setirnya sebelah kiri. Tapi ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Ada nggak yang di belakang setir Arab? Ada. Ada. Beca. Oh, beca, bener. Kamu pinter banget. Oke, udah siap. Tapi nggak ada mobil yang setirnya dua-duanya kan? Ya. Jadi kita pertanyaannya kenapa di Indonesia setir mobil di sebelah kanan? Musik. Kenapa setir mobil di sebelah kanan? Kenapa setir mobil di sebelah kanan? Kenapa setir mobil di sebelah kanan? Karena kalau di kiri itu kidal. Bisa kan? Kalau di sebelah kiri itu kidal. Orang kidal juga kalau di Indonesia tetap nyetirnya sebelah kanan. Nggak ada orang kidal Bener ya? kiri. Nah, bingung kan kenapa di Indonesia setir mobilnya sebelah kanan? Itu yang masih bertanya-tanya kita. Itu yang menjadi pertanyaannya. Dijawab aja langsung. Kenapa? Setir mobil di Indonesia sebelah kanan. Banyak dari kita yang berpergian menggunakan mobil. Tapi, pernahkah Anda bertanya, kenapa posisi kemudi mobil Anda harus berada di sebelah kanan? Nyatanya, hanya 35% negara di dunia mengadopsi posisi kemudi mobil sebelah kanan seperti di Indonesia. Sedangkan, 65% lainnya mengadopsi posisi kemudi mobil di sebelah kiri. Perbedaan posisi kemudi mobil disebabkan oleh perbedaan jalur kendaraan yang diadopsi tiap negara. Umumnya, jika jalur kendaraan ada di sebelah kiri, posisi kemudi mobil akan ada di sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Hal itu terjadi karena posisi kemudi tersebut memungkinkan sang pengemudi untuk memiliki jangkauan penglihatan yang lebih jauh ke depan. Hal itu seperti yang terjadi di Perancis dan Amerika dulu, ketika sang pengendara kereta kuda memposisikan kursi kemudinya ke arah tengah badan jalan untuk dapat lebih menjaga keselamatan kereta kuda dari orang yang berjalan dari arah berlawanan. Jalur kanan dan kiri sendiri memiliki sejarah yang panjang. Jalur kiri menurut sejarah terjadi karena ksatria pada zaman dulu kebanyakan memegang pedangnya dengan tangan kanan, sehingga lebih mudah menjangkau musuh ketika sedang berkuda. Sedangkan jalur kanan baru mulai dipopulerkan setelah terjadinya Revolusi Prancis. Sebagai simbol perlawanan terhadap kerajaan, Napoleon menerapkan peraturan jalur kanan di Prancis. Kemudian singkatnya pada abad ke-19, Napoleon hampir berhasil menguasai seluruh Eropa. Dan kemudian akhirnya ia menyebarluaskan aturan jalur kanan tersebut ke berbagai negara yang ia kuasai. Hebat sekali. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Singkatnya, banyak dari jalur yang ada di suatu negara dibawa oleh para penjajah yang menerapkan aturan dari negaranya sendiri ke negara-negara koloninya. Itu yang terjadi pada Indonesia, di mana Belanda membawa aturan tersebut ke negeri kita. Fakta uniknya, Belanda sendiri sekarang menggunakan jalur kanan, bukan jalur kiri karena ia dulu sempat dikuasai oleh Napoleon dan peraturannya terus berlanjut hingga sekarang. Sedangkan negara Inggris dan koloninya yang melawan dan tak pernah takluk oleh Napoleon masih menggunakan jalur kiri, seperti kita di Indonesia. Karena menggunakan jalur di sebelah kiri, mobil kita pun di Indonesia memiliki posisi kemudi mobil di sebelah kanan agar bisa melihat keadaan dari arah berlawanan. Selain itu, posisi kemudi kanan mobil di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh lakunya mobil-mobil produksi Jepang di Indonesia yang memiliki posisi kemudi di sebelah kanan. Jadi, setelah mengetahui sejarahnya, jangan coba-coba meniru kesatria berkuda pada abad pertengahan dan mencobanya pada zaman sekarang. Karena ya, jelas itu akan membuat Anda ditangkap polisi. Terima kasih. Jelas Jadi, kan? kalau memang jalurnya kita di sebelah kiri, pasti memang kemudi di sebelah kanan. Betul. Supaya menjangkau kalau ada kendaraan dari lawan arah. Begitupun sebaliknya, kalau kita memang ada di jalur sebelah kanan, kita biasanya mengemudi di sebelah kiri. Supaya kita bisa menjangkau yang dari arah lawan. Begitu. Oh, wow. Pinter gak tuh? Ranking 1.
kita juga masih punya pertanyaan. Arapi, pertanyaan ini lu pernah merasakan nggak ketika lu jalan-jalan di misalkan contoh gue deh contohnya misalkan Jalan-jalan di Ragunan? bukan. Mana? Misalkan gue pergi ke luar kota, perasaan gue tuh nyampe itu lama banget, tapi ketika pulang itu cepet banget gitu loh Arapi. Oh, jadi maksudnya kenapa nih kalau kita setiap mau liburan, kayaknya kalau mau berangkat jangan kan liburan, mau ketemu pacar nih, mau jemput pacar kayaknya lama. Kalau udah pulang ke rumah kayaknya kok udah cepet nyampe rumah lagi. Iya, itu kenapa Arapi? Kenapa? Jadi pertanyaannya, kenapa saat di perjalanan terasa lebih lama? Betul. Ketimbang saat kita pulang. Musik! Yo! Kenapa kalau baru mulai jalan itu lama? Karena waktu berangkat itu macet. Oh, macet. Kenapa kalau pulang terasa lama? Kalau berangkat. Pokoknya nggak nanya lagi. Kenapa kalau berangkat terasa lama? Karena itu cuman perasaan kamu saja. Siap. Kenapa kalau pulang terasa cepat? Karena Kalau pulang udah capek. Oh iya benar. Kenapa kalau berangkat terasa cepet? kalau berangkat terasa lama, kalau pulang terasa cepat. Iya, kenapa kalau berangkat terasa lama, kalau pulang terasa cepat? Ada yang bilang saya juga salah. Ada yang bilang ada macet, ada yang bilang kalau pas pulang emang udah capek. Tapi emang bener ya. Iya. Kenapa kalau kita begira mau berangkat itu kayaknya lama banget? Iya. Tapi Mau tahu bisa nggak? masuk akal juga karena macet. Betul. Tapi kenapa sebenarnya? Ada yang mau bantu jawab lagi? Kalau bingung, Oh, tenang. musisi-musisi ada yang mau bisa jawab? Kenapa kira-kira kalau mau berangkat itu lebih lama ketimbang kita mau pulang? Kalau pulang, kalau berangkat lebih lama karena ada yang ditunggu. Kalau pulang udah nggak ada yang ditunggu, tinggal pulang tidur gitu. Bisa jadi juga pas berangkat duit masih ada nih dompet ya. Bisa. Pas sampai tujuan pas pulang dompet udah habis. Tapi kalau yang sebelum kan jawabnya pasti masih ragu-ragu. Ini yang lebih spesifik lagi kita mau tahu. Kenapa? Hei! Apakah Anda sering merasa perjalanan pulang terasa lebih cepat dibandingkan saat pergi, padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi itu sama? Nyatanya, hal itu cukup wajar, karena para peneliti sudah lama mengamati fenomena ini, dan mereka menyebutnya sebagai return trip effect. Pertanyaan ini seperti yang ditanyakan oleh Arkan ini. Kenapa perjalanan pulang terasa lebih cepat dibandingkan saat pergi? Walau terasa cepat, perjalanan pulang faktanya tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Saat dalam perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute dan objek yang kita temui sepanjang jalan. Ketika otak kita sedang fokus, persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sering dijumpai oleh para murid SMA yang otaknya mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas yang merasa kenapa waktu seperti terhenti dan tak jalan-jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, sebuah penelitian di Selandia Baru menemukan bahwa fenomena ini lebih sering terjadi ketika kita berpergian ke tempat baru yang belum dikenal, karena otak kita mencoba lebih fokus. Sedangkan di tempat yang sudah kita kenal atau lalui tiap hari, fenomena ini lebih jarang terjadi. Sedangkan ada pendapat lain mengatakan fenomena ini terjadi karena saat pergi kita memiliki ekspektasi waktu untuk tiba. Sedangkan nyatanya saat di jalan pergi seringkali kita menemui banyak hal yang membuat kita khawatir, sehingga kita terus mengecek target waktu kita dan membuat efek psikologis bahwa perjalanan jadi terasa lebih panjang. Sedangkan saat di jalan pulang, perjalanan terasa lebih pendek karena kita seringkali tak terbebani lagi ekspektasi waktu kita untuk tiba. Jadi, semoga video ini tak hanya membantu Anda memahami waktu perjalanan, tapi juga membantu mengingatkan Anda untuk selalu menikmati perjalanan Anda tiap harinya. Dan seperti biasa, terima kasih. Oh, berarti udah jelas ya Rami.
Sebenarnya sama aja pada intinya, Raffi. Mau berangkat, mau pulang sama aja. Kilometernya juga sama aja. Karena mindset kita aja. Kita ketika pas mau misalkan contoh ke Bandung nih, wah kita di mindset kita, wah di sebelah kanan kita udah ada makanan, kita juga pengen makan. Beban kita banyak lah, Raffi. Terus kita mau kemana lagi karena beban kita banyak, mindset. Tapi kalau pulang udah nggak ada apa ya? Mindset. Jadi kalau pulang udah nggak ada beban, langsung pulang aja, makanya kerasa cepat, Raffi. Benar. Buat semuanya pemirsa Happy Show, kalau pengen ngasih pertanyaan ke kita bisa dan juga mendapatkan hadiah, langsung aja. Nah, gue nggak kebaca, tulisannya jelek banget. Kirim aja pertanyaan kalian melalui Twitter atau Instagram dengan hashtag dengan apa tuh? @happyshow_ttv dengan hashtag kenapa itu dia. Kalau yang kasih pertanyaannya dan bagus dan kita di sini langsung kita tayangin pertanyaan dari kamu akan mendapatkan 500.000 rupiah. Terima kasih Cherry Bell. Kenapa? Yang kau mau langsung saja coba katakannya. Apa kabar semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Pahlawan itu adalah seseorang yang berjuang untuk Tak dulu. Cerita udah mulai baru lu masuk. Mundur. Lagi mundur. Lu enak mundur berat ini, Den. Astagfirullah. Aja berat lu. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk memberikan kemerdekaan atau berguna bagi orang di sekitarnya. Nah, tahukah kalian dari mana asal kata pahlawan? Coba ini pasti tahu semuanya. Tahu asal kata pahlawan? Langsung pada pura-pura ngobrol. Kalau nggak tahu, kita akan ceritakan dari mana asal kata pahlawan. Dorong, baru sekarang dorong. Baru. Sekarang udah mulai, lu diam aja lu. Gerobak kenapa genset lu dorong? Aduh. Kita harus cepat lari karena kita sekarang sedang berada dalam kejaran monster. Masa sih? Iya. Ya, tapi aku sudah tak sanggup. Kenapa? Kalau seperti ini. Kenapa? Baby, lihatlah anakku, baby. Kita kan sama istri ya? Oh iya, manggilnya sama baby. istri. Lo siapa? Tahu siapa? Ini Lo anak. Anak nih, makanya kita pakai baju Lu pakai. Enak pakaian lu. Lah gua kepampir kan gua masih hidup, masa pakaian begini? Kan biar satu daerah semuanya. Tapi pakaiannya masih hidup dong, Papa. Iya nggak apa-apa, ini hanya sebuah ini aja. Pak, kita sebagai pengungsi di sini, Mama khawatir. Ma, lapar. Lapar. Udahlah puasa lagi aja. Puasa mulu makan dong. Mami aja puasa udah 30 hari masih segini-segini aja loh. Puasa. Kayaknya lu ngeliatin belahan gua deh. Gua gerak dia lihat. Pantesan. Matanya kemana-mana, Pi. Fokusnya beda sendiri dia. Mau fokusnya. Lo ngeliatin aja, kalau mau bayarin. Iya, maksud. Bayarin topinya. Bayarin bajunya. topinya baru beli baju ini. Gitu. Lu jangan ketawa aja, mendingan patungan kumpulin duit. Mumpung lagi cuci gudang. Patungan yang banyak, dah kalau sawerannya banyak dia makan beling loh. Makasih loh, Pi. Sayangku. Papi. Kenapa, Nak? Kamu terlihat lapar. Aduh, Pi. Ayo dong, Pi. Kita harus mencari makanan. Ya udah. Oh iya, tapi Mama punya makanan di dalam tas. Nah, itu. Di tas. Ya Allah, gua nggak ada harga dirinya. Ya lagi ya lu. Kesini dia, kesini. Dari tadi nungguin. Jangan. Gua kan gini-gini cewek terhormat. Terhormat tuh. Ini makanannya ada di Nah, dalam itu. tas. Ada di dalam tas. Dah, ambil tuh di dalam tas. Repot Yang banget. mana? Ya udah lihat aja di situ kan ada makanan. Mama emang hebat, selalu bawa makanan. Iya dong. Kok beginian sih? Kenapa, Nak?
Paket happy only 10.000. Tuh. Happy 1. Tuh, happy 1. Ada dapat es teh manis tapi nggak pakai gelas. Tuh. Mama. Itu brosur, Mama. Kita ini lapar, kita perlu makanan yang langsung dimakan. Ada, ini kan ada gambar-gambarnya bisa. Emang gambar bisa bikin kenyang? Ih, nggak percaya lo. Ini aja kalau gitu dibikin sate gimana? Ih, udah nih lagian bawa perabotan kita kan banyak. Ayo kita jalan lagi aja yuk. Maksudnya tinggal telepon bilang gitu dong, Mama. Tinggal telepon. Gitu. Pak, tenang aja, Pak. Nih. Lagi kenapa sih, Mak? Mama banyak masalah, Mama. Ya, Pak. Mama tuh sebenarnya ini mau ngomong ke situ. Makanya, Pak, kita tinggal telepon aja. Ini saya mau ngambil handphonenya. Kita tinggal telepon. Tinggal telepon gimana? Kita lagi dikejar-kejar monster. Ya udah gampang, udah cepetan. Bagi uangnya mana uangnya? Tenang aja, uangnya mah ada di sini nih uang nih. Salah. Maksudnya kalau uang itu urusan Papa. Lo ngomong gitu. Ya, gua nggak ikutan ah. Oh, batal kawin sih. Anakku jangan ngambek, nah, jangan. Cuk. Bukan masalah ngambek, Pak. Kenapa? Mama. Kenapa sih? Lupa skrip. Udahlah. Mama, Namanya Mama biasanya kan paling inget terus. Mama hilang. Abis diliatin dia terus tuh, Pi. Diliatin. Alasan orang disalahin. Udahlah. Perasaan tadi di ruang mereka baik-baik aja. Pi, kalau masalah duit kan ada Papi, tenang aja lah, udah. Ya udah coba, Papi mau lihat isi tas yang lainnya apa? Nah, baru kesini, Pi, sekarang. Nih, Pi, lihat perabotan yang kita bawa nih semuanya penting. Iya. Ih, Papi ada robo. Papi gemes sama Mami. Kenapa, Nak? Gak apa-apa. Ini yang kayak suka yang lagi ada di demo-demo. Presiden perdamaian ya? Pakai kacamata. Iya, kacamata pakai gaun. Presiden perdamaian. Maksudnya biar kayak putri-putri Inggris. Presiden perdamaian. Jauh amat. Nih, Pak, perabotan Mami kan banyak banget tuh. Lihat yang kepentingan kita buat di dalam pengungsian. Mami. Ada wig. Tuh, sepatu. Kita ini di pengungsian ngapain bawa wig, bawa sepatu, bawa heels? Aduh, tuh lihat tuh, macem-macem. Ini penting loh. Walaupun kita di dalam hutan, kita tetap harus eksis, Pi. Mami kan nggak mau nanti ada paparazzi kenapa-napa. Ini apa? Ini nggak tahu ini apa. Emang apa Nih, sih? ini nggak tahu ini apa. Allahu Akbar. Ini Kan colokannya nggak ada, kita tengah hutan mana ada colokan listrik. Anda sudah terkepung. Seperti itu. Kena kaki enak banget tuh. Ya ampun. Wendy, ini liontin Mami loh. Nah, ini berat amat, Pak. Giwang. Ini kan ada tuh giwang masa sekarang tuh yang ini depan belakang. Yaudah kita main bola aja kalau ada giwang. Nih ada kontak lensnya Mami. Ada. Lupa dipasang nih. Tajam banget Mami dong matanya. Gak apa-apa biar matanya lebih tajam, lebih jelas. Jangan, ini cincin pernikahan Mami waktu dulu lah sama Papi loh. Ini buat apa dibawa-bawa sih? Udah beresin aja nih. Ini barang Mami butuh ini buat nanti kita ngungsi, jangan sembarangan ah. Udah bawa lagi. Wah, ada bakpao tuh. Kebetulan kan lapar si Wendy. Suruh. Bakpao. Mau beli bakpao, Dek? Saya jualan bakpao, Dek. Tak borong bakpaomu. Oh, boleh, Dek. Ada rasa apa aja? Rasa yang dulu pernah ada, Dek. Oh, galau semua kayak gini dia. Bilang rasa yang belum pernah ada. Ini berhubung sudah malam, saya kasih diskon loh gede-gedean. Berapa, Bang? Mbak dong. Ter. Gue pernah nonton film Susana. Mukanya malah kayak Haji Bokir. Susana maksudnya dia jadi Susana. 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 Haji Bokirnya nih. Masa sih? Iya beda. Aja Naung dong. Ada Binaung. Mau deh. Mau beli bakpao? Ini saya kasih diskon gede-gedean loh. Berapa? 1.004 aja. Murah. Mau. Murah. Silakan diborong. Silakan langsung dimakan saya. Jangan. Ini mas styrofoam digini-giniin. Ya bukan, ini beneran. Ini beneran saya. Gak percaya gue sama properti. Oh, ini bener semua kok. Pedas. Belum dimakan. Belum dimakan. Pedas. Ada banget. Air. Pedas. Kepedesan. Pedas. Ada. Memang ini bapak saya
itu bakpao spesial. Bakpao rasa pedas saya. Ada air dong, air. Oh, ada air dulu. Ada. Pedas dong ceritanya. Enggak pedes, biasa aja. Ceritanya. Udah dapet yang coklat kali. Saya bawa air semuanya. Tenang. Ada tapinya ya. Gue mah nggak pedes. Dia pedes beneran. Panca bohongan. Ntar dulu. Kata Panca bohongan. Ntar dulu. Makanya kok lu pada biasa aja. Lu percaya aja di sini hati-hati. Aduh. Bagi dong. Gua minum. Mau. Nanti dulu. Kalau minumnya juga bayar. Satu gelas tuh 50. Jorok banget tapi dipeperin tuh Panca. Bagus banget tidak cuy. Boleh minum tapi Tar. Ya. Bakpaonya 1004. 1004. Airnya segelas 50. Berantem dia cepetan. Tenang dulu. Ini bakpao 1004. Kalau gelasnya minumnya. Bukannya yang dimakan Oki bukan cambal nih. Apa? Balsam kan ini. Coba dengar dulu. Iya, berapa? Kalau bakpao kan 1004. Kalau gelas tuh satu gelas tuh 50.000. Kok mahal banget bakpaonya murah? Kemahalan airnya. Ya mau syukur nggak mau ya sudah nggak apa-apa. Udah Cik, gue bayar 100.000 bayar Cik. Ya Allah, lama banget lo. Boleh. Ada kepedesan ya. Ini pedes kayak mulutnya kreatif kita tuh. Kelihatan biasa aja. Nggak bisa dipercaya emang nggak biasa. Manis. Itu segitu 50.000. Iya. Kamu mau berapa? Oke, 500.000 nih, 500.000 cepet. Bangetan 50.000 segini. Ini buat minum. Lu kata tetes mata. Lo memang begitu takarannya 50.000 segitu. Ibu mau beli berapa sama saya? Mendingan 1,5 juta dah, beli 1,5 juta. Penuh kali. Segini 50.000. Segitu 50.000. 1,5 juta penuh. Susahnya mau minum orang susah ya hidupnya. Kalau minum aja susah banget loh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. 100.000. 250 itu. Seram itu masih 100.000. 100.000 Tadi ya. segini 50.000 ya? Ya. Duit saya takut kurang. Saya beri 15.000 aja. 15.000. Iya. Lu cobain aja. Tadi lo 50.000 segini, Mas. Itu tadi 100.000 tadi. Bapak mau belinya berapa? 15.000. 15.000 aja. 15.000 cepet sini. Kok pedesnya sampai ke tenggorokan? Tadi minum. Oh, elah. Masa segini? 12.000 kan? 12.000 Saya ya. mau bantuin. Ini berarti malah Ini membantu mau apa penipu nanti? nih. Mau apa nanti? Bagi dong. Ya kalau mau minta minum ya bayar dong. Iya lagi Cik. Tolong. Saya out. Cik lo kan temen gue dari kecil. Saya out katanya. Lo temen gue dari kecil. Temenan. Kalau lagi berjualan begini kita nggak bisa temenan. Ya Tuhan, nggak ada yang bisa dipercaya emang di sini. Allahu Akbar. Pedas. Aduh. Oh jadi keder nih. Ya sudah Pak. Kalau begitu caranya. Allahu Akbar. Kasih diskon kok. Nih. Terbongkar sudah. Nih, lo semut rang-rang juga kesel makan ginian. Allahu Akbar. Nah, itu nggak. Tuh. Iya. Pantesan gue lihat dari belakang kok agak-agak hitam. Gue pikir itu coklat malahan. Gua ambil. Lu yang dapat yang coklat ya? Iya, gue mah coklat. Nggak tahu. Udah yuk. Kayaknya bukan sambal, semut bako. Oh, kalau semut bako yang hitam. Parah ini mah. Itu mah bukan lagi ya. Tunggulah 5 menit. Tunggu dulu ya. Nggak usah dimasukin dulu. Tunggu 5 menit nih. Berbusa bentar lagi. Nah, udah bilang kali. Udahlah, yuk. Tanya teman, hati-hati di sini. Hei, kamu mau bakpao nggak? Enggak. Enak ya bakpao. Iya. Tidak bisa. Main deh. Ini bakpao bisa bikin keringetan langsung loh. Enggak usah, ini juga udah gerak Itu. kayak ginian. Aku sudah lihat tadi warnanya hitam sekali kan? Enggak, ini kacang hijau Oh, rasanya. masa? Kacang hijau. Aku tidak percaya. Sebelum kalian makan bakpao, Ya. ada yang ulang tahun? Siapa yang nonton? Siapa ya? Ada ulang tahun? Enggak ada. Kalau enggak ada ya udah kita keluar aja yuk. Oh, ini MC ulang tahun pakai baju. Jangan
lu lagi ngejar gue ceritanya. Oh, salah jadi. Enggak, gue pikir Wendy kan soalnya tadi ada surprise ulang tahun. Ulang tahun pernikahan. Pakai maksud gue sangka lu mau arah situ. Oh, ini maksudnya mau ngisi acara dangdut. Ulang tahun. Kita adalah Wendy ulang tahun pernikahan kemarin yang ke-6 dirayain. Sama istrinya kan surprise lagi tadi. Kenapa dirayain? Karena rencananya apa? Sampai 7 doang ya? Tapi tadi parah. Masa ulang tahun surprise nggak ngundang-undang gue? Lu diundang. Ada temennya, gue mau ngundang. itu nggak masalah. Siapa yang ulang tahun, siapa yang kena jebakan nih gue sekarang nih. Udah lanjut. Hai, siapa kamu? Kami adalah monster yang ingin mengejarmu. Hah? Jangan sampai kamu saya bunuh. Balik. Balik. Lu pakai pedangnya kebalik. Dongok lo. Sebentar. Ada pedang. Ada tebakan nggak? Oh iya. Pedang apa yang murah dan banyak banget? Kalau yang bisa jawab berarti makan bapaunya ya. Bisa jawab. Makan boleh. Pokoknya yang bisa jawab. Yang bisa jawab makan bapau ya. Oke, apa pertanyaannya? Pedang apa yang banyak dan murah banget? Aduh. Oh, nyerah. Pedang. Ih, gua nggak tahu. Ayo. Pedang mainan. Salah. Pedang panjang. Salah. Apa jawabannya? Pedang apa yang banyak dan murah banget? Apa? Pedang gang kaki 5. Makan bapak. Bisa jawab. Makan bisa. Tadi peraturannya gimana? Yang bisa jawab makan bapau. Kan saya ngasih tebak-tebakan. Apa yang bisa jawab? Lu bisa jawab nggak? Nggak bisa aku. Lu bisa jawab nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Aku pengennya bisa tapi nggak bisa. Ada yang bisa jawab nggak di sini? Berarti aku doang yang nggak bisa jawab. Iya. Kamu yang bisa jawab. Aku berarti pintar ya. Pinter. Berarti hadiahnya makan bapau. Jangan dilepeh. Ya dimakan. dimakan. Dilepeh. Oke, jangan dilepeh. Nggak boleh makanan. Oke, Nggak boleh. saya kembali lagi ke pokok cerita. Oke. Baiklah, kita kembalikan lagi. Allahu Akbar. Enggak, gua kirain tangan lu aman. Katanya besi. Jadi lepeh. Makan. Monster apa yang paling galak? Monster apa? Aduh, nggak tahu. Monster apa yang paling galak? Dan mukanya kurang. Monster apa yang paling galak? Kurang, iya benar. Yang bisa makan bapau ya? Ya. Monster apa yang paling galak? Nih, Ya bisa. yang baru. Aku nggak ngerti monster-monster. Nggak tahu monster mah. Monsternya Ultraman. Aku pintar ya. Benar. Makan lagi. Iya dong. Aku makan berarti aku pintar, Pak. Pintar. Gua aja yang ngasih tebakan nggak tahu loh, dia tahu. Dia tahu. Udah dilepeh. Kalau dilepeh tambahin lagi. Udah. Pak, lawan Pak. Hei. Lawan Pak. Ayo kamu, serahkan harta benda kamu. Pak, lawan daripada harta kita. Serahkan harta benda kamu. Papa lawan. Pak, lawan. Iya. Iya. Pak, lawan. Pak. Hei. Pak, lawan Pak. Pak. Monster kepedesan. Maaf, Pak. Sebelum berantem boleh minta air dulu, Pak. Ini beneran, Pak. Pedesnya naik ke kepala. Keringetan lu langsung lu. Gua aja juga keringetan. Lu keringetan lu Gak orang. lu jangan bercanda nih sambal apaan sih? Lagi lu yang awalnya nggak Gua nyampe aja udah bakat. sampai keringetan. Lu malah Pakai berbakat. parah. Lagi lu jadi orang pakai pintar banget sih. Bener. Ada tebakan nih. Yang bisa jawab kasih makan bapau ya. Ya. Cabe apa yang lagi mahal? Cabai merah. Salah. Cabai hijau. Salah. Aduh, cabai ungu kali. Oh, bukan. Cabe-cabean. Iya. Hebat. Dan bener lu. Aku pintar, Pak. Pintar. Nggak boleh dilepehin Kalau lagi. aku makan berarti aku pintar, Pak. Iya Pintar dong. dong. Kan bisa jawab terus. Ih. Padahal gua nggak bisa jawab. Pak, kamu telah menang. Berarti kamu hebat. Papa menang. Oh, Monster kalah. Karena Papa melawan. Pahlawan. Papa melawan. Iya. Pahlawan adalah. pahlawan dari kata itu tadi. Nah, itu. Ntar lu boleh nanya gak? Ini acara apaan sih?
Ini acara apa? Air, Maaf, ada air ya? Air lagi. Lawan. Bawa batas Ternyata Bapak bisa melawannya. Ternyata Bapak bisa melawan. Itulah asal kata pahlawan. Nah, jadi pahlawan itu orang yang sudah berjuang melawan kejahatan, membela kebenaran dan bermanfaat buat orang sekitarnya. Oh, jadi jasanya banyak ya, Pak? Jasanya banyak. Ya udah deh, Pak, air Pak. Saya antar teman saya dulu ya. Lagi saya mintain. Ntar ngomongnya bawa sambal terasi. Karena Pak Denny kan sudah menjadi pahlawan. Benar. Bisa nggak jadi pahlawan banyak orang banyak untuk bisa memberikan uang? Bisa dong, kita bagi-bagi hadiah. Yuk kita. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Mata Najwi yang tentunya malam hari ini akan membahas banyak sekali hal-hal yang terjadi di masyarakat. Salah satu contoh terbesar adalah permasalahan tentang gadget yang saat sekarang ini sudah mulai marak. Banyak yang memainkannya, khususnya anak-anak. Baru mulai. Ini acara terhormat banget loh, Pak. Ini gak ada wibawanya loh, Gak ada wibawanya, Mbak Mata nih. Samping itu berapa tahun gak tidur sih kamu? Si Wendy apa nanti? Iya, ya nggak apa-apa. Saya sampai mana tadi? Itu menyesal, sampaikan salam. Langsung saja kita akan membahas tentang permasalahan gadget untuk masa sekarang ini. Dan malam hari ini tamu saya yang sudah hadir. Di sebelah kanan sudah ada perwakilan dari remaja masa kini. Silahkan, namanya siapa, Mas? Oh, Tara Snapchat. Snapchat, Mata Najwi. Hai. Lupa nonton. Oke, sangat-sangat ini sekali dengan sosial media ya. Saya sangat mencintai sosial media. Gantian dong, yuk. Lalu di sebelahnya Mas Tara ini sudah ada Bapak Denny. Betul sekali. Ini perwakilan dari orang tua begitu? Saya orang tua yang menyesal menggunakan anak-anaknya akhirnya menggunakan gadget. Saya Oke, menyesal. nanti saya akan bahas kembali. Dan di sebelah kiri saya langsung saja boleh diperkenalkan. Bodoh amat. Silakan diperkenalkan. Masih kesel. Samsiar. Ini akhirnya gua angkat nih. Itu bapak pejabat. Jadi emosi dong. Itu pejabat loh, kenalin. Perkenalkan. Baik, saya datang ke sini bersama seseorang yang sudah pasti Anda sangat kenal sekali. Iya. Pemimpin Ya, yang sangat dikagumi oleh masyarakat Indonesia. ya, Bu, boleh nanya? ya. Ini dari tadi apa sih muter-muter aja? Jangan jadi jangan dipikirin Bapak. Bukan urusan Bapak. Kenapa jadi masalah banget? Lighting itu Oke, lighting. silakan. Perkenalkan, ini dia yang terhormat Bapak Ahoy. Bapak Ahoy, selamat malam Bapak. Dan silakan diperkenalkan. Saya jauh-jauh datang dari Bandung. Kenapa ngomongnya Madura? Bandung. Saya dari Bandung. Jauh-jauh naik kereta 2 jam. Buka kacamata lu, Cika. Oh iya. Saya bersama Bapak Ridwan Khamis. Oh, mari kita berikan tepuk tangan. Karena berhubung sekarang hari Sabtu jadinya Ridwan Sabtu. Oh, jadi diganti Menyesuaikan hari-hari. Iya. Oke, itulah para tamu kita malam hari ini. Nanti Anda dikenalkannya nanti. Nggak usah dikenalin. Dan di hadapan kita juga sudah disaksikan oleh. Mendingan Ibu nggak usah dikenalin. Ya. Nggak ada fungsi juga. Kita juga kehadiran teman-teman dari mahasiswa, para penggemar Najwi ya tentunya. Saya pernah datang ke kampus kamu waktu itu, jajan Batagor, ingat? Bukan untuk membicara, bukan Pak. Ini penonton hadir teman-teman kita dari Politeknik Negeri Jakarta. Oke. Baiklah, langsung saja kita akan membahas fenomena yang terjadi masalah smartphone belakangan ini atau gadget. Ada apaan? Kenapa sih? Ada apa, Mas? Nggak ada apa-apa. Oh, Mas. Nggak ada apa-apa. Pak Ahoy dihormati Oh, iya, loh ini maaf, sama maaf. Pak Ridwan, Pak. Maaf Pak Ahoy, Pak Ridwan. Ini Najwa nggak ada harga dirinya ya, Mas, sedikit. Tuhan, Najwa udah apa sih? Apa? Biar kayak pengawalnya. Iya. Gak gitu pengawalnya. Langsung saja kita akan lihat tayangan berikut ini. Silahkan. Ya itulah
beberapa orang yang sangat kecanduan dengan gadget yang mengakibatkan bahaya untuk kehidupan pribadinya juga. Baik, langsung kita akan bertanya kepada Bapak Denny selaku narasumber untuk perwakilan orang tua yang mengkhawatirkan tentang gadget. Bagaimana, Pak? Saya sangat menyesal karena saya melihat anak-anak itu suka pakai gadget sekarang. Ya. Dan saya turut merasa berdosa karena sayalah yang memperkenalkan gadget ke anak-anak mulai dari usia dini. Waktu itu saya sudah memperkenalkan gadget ke anak-anak sekolah, anak-anak SD dengan teknologi-teknologi yang baik. Iya, Terus iya. saya Sebentar, saya boleh potong Bapak sebentar? Ya. Jangan dong. Kenapa? Masa mau dipotong, Bapak? Caranya. Sebenarnya Bapak ini apa? Apakah seorang penemu teknologi? Ya, saya yang ilmuwan? memperkenalkan gadget ke anak-anak. Seperti apa cara Bapak memperkenalkan teknologi? Jadi gini, gadget saya tersebut? ngenalin gadget ke anak-anak ya. Iya. Nih, jadi saya sewain, yang mau main boleh. Ini zaman-zaman SD nih. Iya. Ntar jadi kalau udah kelar waktunya habis saya Ih, kedet-kedet. saya yang kesel ini nih. Kenapa? Waktu SD saya lagi enak-enak main. Iya. Pas Mario Bros mau ketemu sama ratunya, Iya, ditarik kamu Bapak. Ya itulah, makanya sekarang Apa yang Bapak berarti yang salah ini, Bapak yang kenalin gadget dari kecil. dari dengan cara dini? yang salah. ya itu makanya saya juga Mas bayar dulu. Dulu, Pak. Nggak bisa kalau nggak Copot. 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 Mas. Oh, jadi ternyata Bapak yang melakukan saya tukang nyewain berkeliling gimbot. ini ya, gimbot keliling itu ya. Baiklah, dan ada hal-hal yang Dia lagi ngapalin kesimpulan. biarin aja, ntar aja kita bahasnya. Oke, Bapak mungkin ada Dicuekin loh. Orang-orang udah nyiapin bahan biar ditegur, dicuekin loh kita. nggak apa-apa, yang penting informasinya. Iya. Terus karena saya juga prihatin kenapa? Karena di saat anak-anak main gadget, Iya. akhirnya mereka kan bisa bikin meme, terus ngeledekin orang. Nih, saya juga prihatin sama meme yang banyak dibuat sama anak-anak pet. Ya Allah. Pakai dirusak Ini nih apa barnya. sih? Gak usah jadi Najwi deh. Sabar, Beb. Jadi Mbak Nunung aja gimana gue? Mama Najwi nggak boleh gitu dong. Saya yang mau nonton acara saya ini mahasiswa semua ngantri loh untuk menyaksikan saya. Kabar semuanya. Selamat datang di Mata Najwi ya. Oke, baik. Seperti apa kira-kira Ya, videonya? nih kita lihat ya. Di saat anak-anak main gadget, mereka jadi banyak ngedit-ngedit meme. Nih kita lihat nih. Ini contohnya nih. Gitar. Sebentar. Tapi memang banyak sekali. Oh iya, Memang meme bener. kan lagi ngetren, Pak. Oh, nah beda nih sama yang Di di situ. TV ada, di TV orang TV ada, ada. di TV kita ada ini ya. Tidak apa-apa, ini namanya live Oh, seperti ini. geser, Kita geser. boleh agak geser? Nah, Setelah berobat di klinik Tongkel. weh. Ini apa ini? Mukanya yakin. Saya kayak pernah lihat wajah saya. Mingkem tanda kegantenganku. Siapa ini? Katanya Oki, Panca, Kampret. Gue bilang jangan percaya tadi gue udah kenal. Cari beberapa kata dia. Katanya Dedi, kok gue dibawa-bawa? Enggak, itu Denny versi kurus. Sekarang yang sukses kayak begini Denny. Makanya dia percaya di sini. Ini cewek sebelum jadi kobra begini dulu loh mukanya. Lu kayak nanggung Oh, ya. itu kobra. Iya. Ada lagi. Kayak ular. Luar biasa waktu Panca. fashion show Ada itu. lagi, Ada Panca. lagi nggak? Dah, sudahlah, baik jangan Oke, dibaca. Panca. Dan baik langsung saja kita akan masuk nanti pembahasan meme berikutnya. Kita akan bahas di akhir acara. Kepada Bapak Ahoy, Bapak masih kenal dengan Komeng, Pak? Iya, kenal. Iya, jadi Sorry, Abang- kalau Komeng itu uhui bukan aku. Ini Pak Ahoy. Beda. Oh, gimana sih? Najwa masa digitu-gituin? Ya Najwi, gini Najwi, begitu. Najwi. Ini Pak kepala Ahoy. daerah loh, Pak. Saya teman Ahoy. Iya. Saya ngefans sama dia. Saya juga teman, udah naruh KTP, tapi kalau KTP saya taruh Bapak, terus saya kok tangkap gimana, Pak? Fotokopi aja. Enggak ya? Oke, Bapak bagaimana pendapatnya tentang... Ngapain? Kita lagi acara talk show. Bapak saya mau numpang tanya ya Pak ya. Iya. Pak, Bapak dapat ajudan kayak begini di mana sih Pak? Ini Pak. ajudan dapat dari pinggir jalan. Oh, lah Bapak Habis kayak banjir Medan ya? ngomongnya, Pak. Habis banjir ya. Habis banjir begini. Iya, Pak Ahoy bagaimana pendapat? Allah Akbar. Ini bukan Pak Ahoy, ini Anton Medan.
pendapatnya tersendiri tentang masalah gadget? Saya sangat setuju sekali dengan gadget karena kebanyakan informasi itu didapatkan dari gadget media elektronik. Contohnya misalkan jual-jualan segala macam itu dapatnya dari Instagram, misalkan online shop. Terus kita punya toko di Tanah Abang, dulunya sepi toko kita. Pas kita punya gadget, kita foto, kita upload di Instagram, di media online, wah rame banget itu tokonya. Jadi dagang. Oh, dagang. Handphone berapa sekarang? Handphone berapa sekarang? Yang modelnya touchscreen berapa handphone sekarang? Handphone kita juga, kita handphone juga punya nih, ini kita jualan di Rocky nih. Lah, bagaimana sih ini Pak Ahoy? Pak Ahoy gimana? Dagang, Pak. Pak, kalau screennya retak berapa, Pak? Itu ntar kamu bawa di Rocky aja, ntar ke toko saya. Ada. Gimana sih maksudnya? Oh, Pak Ahoy. Iya, kita kan bisa lihat dari segi dampak negatif dan segi positifnya. Ya, ini contohnya sepatu ini 30.000 nih untuk di Tanah Abang, silakan main ke toko. 30.000 dua-duanya, Pak? Iya, kalau satu kan nggak bisa dipakai, coba kalau tempat sebelah. Oh begitu. Yang ini berapa? Yang ini 45.000. Bisa dibubarin nggak nih Kang Najmi? Saya bubarin aja nggak? Sabar dong, Mbak Najmi. Yang ada di TV yang terkenal itu bukan ya? Oh ya maaf Pak, kalau gitu Pak, kita lanjut ke Bapak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil maksud saya. Bagaimana menurut Bapak Ridwan Kamil? Oh, nggak usah main naik. Usah dipindahin. Badan aja. Ayo Kang, gimana? Silakan Kang. Gadget banyak positifnya, banyak hal yang setuju. Tetapi saya nggak setuju kalau gadget itu dibuat untuk ngebully. Betul. Jelek-jelekin orang. Betul. Saya kalau ada orang Berisik banget. Orang lagi ngomong betul. Jadi baiknya kalau orang suka ngebully itu saya kasih itu Bunga Setaman. Betul. Lagunya gimana Kang? Bunga Setaman? Kasih sedikit. Kaulah yang pertama Suaranya Pak Ridwan membuli aku di sosial media. Enak banget suaranya. Membuat aku murka seluruh bogemku untuknya. Rasa taman ku persembahkan kepada para hater, atau ku laporkan pada polisi. Pak, suara Bapak kayak mirip sekali dengan Baby Romdoni apa? Baby Romeo, depannya baby. Baby Margaret. Oke, terima kasih Pak. Iya, Jadi sip. sebaiknya Iya. sosial media kita manfaatkan untuk sesuatu yang positif, bukan untuk sesuatu hal yang buruk. Seperti ini nih. Coba kita lihat. Kali. Sorry. Bagus. Ini touchscreen nih, tuh touchscreen tuh. Ya. Itu. Apaan sih Tuhan? Apa sih? Oke. Itu yang tadi itu membuli. Iya, karena bisa dicari, bisa dihukum. Ini dia nih, seperti ini. Takut nih, sumpah. Ada apaan sih? Kenapa sih? Nah, tadi ada kata-katanya kok hilang? Jangan Dedi lagi ya. Oh, mentang-mentang ini Dedi ya? Sulap. Langsung. Kan master ya. Oke. Udahlah. Oke, kita sudah tidak usah berpanjang. Pedes saya sampai sekarang jadinya. Ya, sudah. Pokoknya apapun yang terjadi menurut Najmi, gunakanlah sosial media sebagai sesuatu hal yang baik untuk Anda. Janganlah kita merasa justru dipermainkan oleh teknologi atau sosial media. Silakan langsung. Pendapatnya Ya, silakan. kan sebagai anak Kalau muda. saya sangat setuju sekali dengan yang namanya sosial media. Walaupun banyak bully-membuli, sebagai pengguna sosial media kita harus pintar, ya. Karena apa? Ada sahabat saya mengatakan, bekerjalah dengan hati. Oh. Ya. Kenapa Pak? Kenapa jadi bakso kalau ambil?
Bekerjalah dengan hati, berpikir positif, maka semuanya akan menjadi pasti ya. Yang namanya sosial media itu bisa menjadi ladang kreativitas para anak muda di Indonesia. Seperti ojek online, itu dari sosial media kan? Benar. Teknologi harus kita kembangkan. Seperti anak-anak dari PNJ ini harus juga bisa berkembang. Betul. Karena sosial media. Untuk kita mencari sesuatu yang kita tidak tahu, tapi bukan untuk sesuatu Betul yang sekali. Dan berbahaya. jangan lupa untuk memfollow Instagram saya Tara Budiman R-nya 2 ya. Jangan lupa juga Instagram saya Ini. @Lukman dan saya baru saja punya Snapchat. Kok jadi Jawa ya? Oke, baiklah kalau seperti itu terima kasih untuk para narasumber yang telah hadir di studio. Berikan tepuk tangan. Sejatinya masalah teknologi adalah masalah. Ya nanti saya ke sana, tunggu dulu. Najwa tuh selalu dirangkul. Ya Tuhan. Jadi sana deh. Ini. Nah, putusan gimana kesimpulannya? Cepet. Ini bagus nih. Saya kan mau ngasih tahu juga itu. Gak usah, nggak jadi. Enggak, gue bilang nih acara bubarin aja udah. Bubarin aja. Kita kan dari kontra nih. Jadi sosial media itu kan kadang kan suka dipergunakan nggak sesuai dengan Sebenarnya sih acara apa sih sebenarnya Mbak Mata? Nggak tahu. Nih jadinya hidung aja kalau kita nggak usah mata deh. Ini Ini dong. Ada nggak orang yang berhasil dari sosial media? Ada nih, saya punya visinya nih. Coba kita lihat. Nih. Oh, bacain dong. Orang meraup jutaan rupiah dari Sosial media. Sosial media. Oh iya. tadi itu video-video kreatif yang dari sosmed. Dari sosmed ya, sosial media ya. Tapi kan tadi yang seperti yang pertama kali banyak sekali orang meraup jutaan rupiah bahkan jutaan dolar hanya karena sosial media. Seperti tadi ada Facebook, ya, Sebenarnya sih Instagram. sosial media juga ada perlunya juga. Ya, Tapi betul juga sekali. ada yang disalahgunakan juga. Udah, Mas. Seperti itu. Mas. Iya. Ini apaan sih? Dia nungguin lagi. Gak ada. Ngapain? Udah lagi. Kenapa? Najwa kasih tahu. Di sana ada dangdutan. Oh iya. Lo kesen deh. Saya mau disuruh dangdutan. Bukan dong. Mau ngapain? Bongkar panggung. Jadinya. Oke, baiklah. Nampaknya Najwa kali ini memang tidak menemukan jalan keluar. Mbak, ini satu belum. Iya, ini saya mau ngomong dulu. Jadi Nori lagi deh nih. Nora. Oh, yaudah, udah ngomong. Nih, Najwa hasil. Ya, alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan yang namanya gadget itu harus secara bijaksana. Karena kenapa? Jangan sampai kita edik, ya. Jangan sampai yang namanya Saya mau pandangan lu, Mas. sama. Bapak saya dulu nih, Pak ya ketemu dulu. Gue udah kelar nih, yuk. Pak, ayo Pak. Jangan sampai yang namanya media sosial itu. Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Nanti saya beli sendalnya, Pak. Oh iya. Ya, Pak.